Dalam situasi pandemi COVID-19, kita disuguhkan pertandingan sepak bola, Piala Eropa dan Copa America. Copa America sudah dimenangkan oleh Argentina dengan figur sentralnya Leo Messi, dan final Piala Eropa antara Italia dan Inggris dimenangkan oleh Italia. Mari kita lihat perbandingan yang menarik antara gereja Katolik dan sepak bola. Tim-tim yang menang ini adalah tim-tim besar dengan reputasi kelas dunia. Saya senang membuat perbandingan antara pertandingan sepak bola dan gereja Katolik sebagai satu institusi spiritual. Perbandingan keduanya ini antara gereja dan sepak bola sangat menarik dan bisa menjadi satu pelajaran iman bagi kita. Mari kita lihat bagaimana perbandingan itu dilihat. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang menyedot banyak perhatian. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang menyedot banyak peminat, banyak uang, waktu, dan tenaga. Dan cabang yang paling disukai, yang dimainkan oleh begitu banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari orang miskin sampai orang yang kaya raya, mulai dari kampung sampai ke kota-kota besar. Tempat bermain pun beraneka ragam, mulai dari jalanan sampai ke stadion yang megah dan mewah. Pakaian pun demikian, dari yang ala kadarnya sampai yang harganya jutaan rupiah. Paus Fransiskus pernah katakan pada tahun 2013 dalam pertemuan orang muda sedunia di Rio de Janeiro, Brasil, kepada orang muda beliau katakan bahwa Yesus juga ingin agar kita bermain dalam timnya. Dan tolonglah, kalau bola kaki sudah membuat kita begitu bersemangat, apalagi dalam kehidupan menggereja Katolik, kita harus lebih berapi-api. Demikian kata Paus Fransiskus kepada orang muda supaya mereka bersemangat menjadi anggota gereja. Baik, di mana hubungan antara gereja dan sepak bola? Mari kita lihat dari kacamata iman Katolik. Hidup dalam gereja Katolik ibarat bermain sepak bola. Allah adalah kapten dan siap sedia untuk timnya. Dan sepak bola itu untuk semua orang. Apapun, siapapun, dan dimanapun, kita akan selalu bersatu dengan satu cabang olahraga ini. Demikian juga dengan pesan kabar gembira Injil. Yesus Kristus bagi kita semua, Yesus Kristus adalah bagi setiap orang, dan dalam Yesus Kristus kita bersatu. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun akan selalu disatukan oleh pesan Injil, kabar gembira. Itulah gereja Katolik kita, universal. Stadion, tim lawan, dan piala adalah realitas hidup yang kita hadapi dan kita hidupi setiap hari. Dan seperti dalam bola kaki, ada juga tim lawan, maka sama juga dalam dunia dan rutinitas hidup kita setiap hari. Kita temukan juga tantangan dan kesulitan, persoalan dan problem yang kita hadapi. Dan tantangan iman yang paling besar dan paling sulit adalah dosa-dosa manusia. Dosa-dosa yang muncul dalam berbagai bentuk ketidakadilan, saling mencekal, saling injak, dan bersaing dalam kehidupan nyata. Tidak saling memaafkan, saling membenci, saling iri, saling dendam. Itulah kenyataan-kenyataan yang membuat kita sulit hidup setiap hari dalam damai dan penuh ketenangan. Dosa dan ketidakadilan sungguh berusaha untuk membuat kita kalah dan jauh dari piala yang diharapkan. Dosa-dosa menjauhkan kita dari kerinduan untuk menikmati apa yang paling dirindukan hati setiap orang, yaitu keselamatan. Apa yang paling dirindukan oleh Allah bagi setiap orang, supaya hidupnya baik, penuh damai, dan tentram. Siapakah para pemain? Pemain adalah kita semua yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus, yang berpasrah kepada karya Roh Kudus dalam hidup kita. Semua kita diundang Allah untuk bermain dalam timnya, yakni gereja Katolik. Biasanya, dalam bermain bola, kita semua berperan dalam posisi yang kita tidak semua berperan dalam posisi yang sama. Ada yang menjadi pemain depan, kiper, bek, gelandang, dan pengatur serangan atau pemain sayap dan lain-lain. Dalam dunia dan gereja juga seperti itu. Setiap pemain, setiap anggota gereja harus menemukan tempat khususnya dan perlu menguasai dengan benar dan baik tugas dan perutusannya.
Demikian juga dalam tim kita, dalam gereja Katolik, setiap orang perlu berpartisipasi sesuai dengan panggilan dan karisma yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tidak ada tugas dan peran yang lebih baik, lebih mulia, dan lebih diandalkan. Semua sama dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam tugas dan fungsinya dalam gereja, ia berperan dengan baik agar bisa memenangkan pertandingan. Siapakah yang menjadi kapten tim? Yesus, Allah dan manusia. Yesus yang sungguh Allah, Yesus yang sungguh manusia. Dialah kapten gereja. Ia yang memberikan seluruh dirinya bagi hidup semua anggota tim, yakni gereja, agar gereja bisa menang dalam pertandingan melawan keberdosaan dunia. Agar semua, siapa saja yang ikut bermain dalam tim gereja bisa selamat, bisa mengalami dan merasakan cinta dan kerahiman Allah. Ia atau Yesus yang adalah tim ini akan selalu memberi inspirasi, semangat, berkat bagi semua dalam timnya, dalam gerejanya. Dia adalah raja lapangan yang mengatur agar semua kompak dan bisa bermain dengan baik dalam setiap posisi yang dipercayakan anggota timnya. Dia akan selalu ada dalam setiap pertandingan dengan memberi diri, memberi hidup, memberi berkatnya untuk semua yang ada di dalam timnya. Yesus adalah kapten yang sejati. Ia mengenal dan tahu dengan baik semua yang bermain di dalam timnya, di dalam gerejanya. Yesus tahu setiap pribadi, mulai dari nama dan kualitas setiap orang yang berada dalam gerejanya. Dia menjadi tokoh yang mengatur pergerakan setiap pemain dalam timnya agar sesuai dengan arahan dan tujuan tim, yakni tujuan gereja, yakni untuk keselamatan setiap pribadi. Direktur teknik adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah kekuatan yang akan menuntun, mengarahkan, dan memberi orientasi bagaimana harus bekerja dalam tim, bagaimana dia memfungsikan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Roh Kudus juga ada dalam tim untuk bermain, tapi dari tempat yang lain, tempat yang tersembunyi. Seperti Roh Kudus yang berada di dunia dalam cara yang tak kelihatan, bekerja dari dalam diri setiap anggota tim yang ada dalam gereja. Dia yang menguatkan dan mendorong kita untuk berani berbuat baik dalam tim, untuk rela berbagi, rela berkorban bagi tim, rela memberi diri dengan seluruh kemampuan, seluruh kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Ia melihat apa yang baik dalam diri setiap kita dan bagaimana seharusnya menggunakan berkat dan kebaikan yang Allah berikan itu bagi kepentingan diri dan kepentingan tim. Tapi Roh Kudus juga akan menunjukkan kepada kita apa yang salah, apa yang keliru, dan apa yang harus diperbaiki demi memperbaiki kinerja diri dalam anggota tim dan demi kekompakan di dalam tim untuk memenangkan pertandingan. Para pelatih fisik siapa? Para pelatih fisik adalah para imam. Mereka bertugas melatih fisik para pemain dalam tim ini. Latihan rutin yang harus dijalani oleh para pemain dalam timnya atau dalam gerejanya adalah berdoa. Berdoa, berbuat baik, berbagi kasih, memberi diri dalam pelayanan, berbagi kerahiman dengan siapapun, terlebih bagi orang yang dekat dengan kita di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam pertandingan kita setiap hari di dalam gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah 1-2 perbandingan kecil sederhana tentang gereja dan pertandingan sepak bola. Ibaratnya pertandingan sepak bola, demikian juga gereja masuk dalam lapangan dengan kelebihan dan kekurangan, tetapi tetap yakin bahwa di sana ada kaptennya yaitu Yesus, ada kekuatan yang mendorong dari dalam diri yaitu Roh Kudus yang untuk memberi motivasi dan juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan manusiawi kita. Semoga permainan sepak bola menjadi inspirasi kekuatan iman kita untuk lebih melihat kebaikan yang ada di dalam diri, kemampuan yang diberikan oleh Allah Roh Kudus supaya kita bisa berbagi kebaikan yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam diri kita demi kepentingan gereja, demi keselamatan jiwa kita dan keselamatan jiwa sesama kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita agar kita dijauhkan juga dari segala penyakit, terutama dilindungi dari paparan virus corona. Dan bagi mereka yang sedang sakit, bersemangat.
Karena Tuhan juga ada di sana, Tuhan juga memberi kekuatan dan Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan menjauhkan kita dan membebaskan dunia ini dari paparan virus corona. Agar kita selalu berpasrah kepada Tuhan, maka kita berdoa di dalam tim, di dalam gereja, untuk saling menguatkan, untuk memenangkan pertandingan ini, agar kita bisa mengalahkan virus dan kekuatan-kekuatan jahat dengan kekuatan Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.